Audio Jungle. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyaksikan bersama-sama. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah langsung saja kita ke topik pembahasan pada hari ini ya. Jadi, berdasarkan dari video yang ada, ya sama seperti kasus pada saat ini yang terjadi, yaitu COVID-19 atau coronavirus disease yang dimulai itu pada tahun 2019. Nah, kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional didapatkan total kasus positif sebesar 2,9 juta dan kasus aktifnya sebesar 542.000, pasien sembuh sebesar 2,3 juta. Sebenarnya kasus ini mudah saja bisa kita cegah, di mana di sini kita sebagai mahasiswa melakukan pengenalan dan pencegahan supaya kasus ini tidak semakin meningkat nilai grafiknya. Nah, apa saja sih yang harus kita pahami? Langkah-langkahnya awal adalah dengan kita melakukan penerapan 3M di kehidupan sehari-hari secara rutin. Kenapa? Karena kadang kita sebagai masyarakat juga lupa, karena terlalu banyaknya aktivitas, kita sering melupakan apa yang harus menjadi kewajiban kita. Next slide. Apa sih kira-kira nih ya Pak Bu hubungannya COVID-19 dengan prokes? Kira-kira nih dari hal-hal yang pernah udah terjadi nih dari tahun ke tahun, gimana sih hubungannya? Apa sih hubungannya dengan 3M? Nah, COVID ini sudah pasti merupakan sebuah penyakit yang didasari berdasarkan mikroba atau virus yang menular melalui udara atau melalui droplet ketika si pasien itu sedang mengalami bersin ataupun batuk. Apa sih hubungannya dengan prokes 3M? Nah, hubungannya adalah untuk mencegah terjadinya perparahan atau meningkatnya grafik. Di sini kita menekankan prokes 3M. Nah, di mana prokes 3M itu terbagi menjadi 3, ya. Yang di mana pada saat ini kita kenal dengan istilah 5M. Nah, nanti 5M akan saya jelaskan juga. Oke, next slide. Jadi, pertama nih kita harus memahami terlebih dahulu gimana kita untuk mencegah terjadinya COVID-19. Yang pertama kita harus memahami anjuran kesehatan terlebih dahulu sebelum kita melakukan prokes 3M. Nah, anjuran kesehatannya di sini adalah kita mencuci tangan setiap hari, mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, jangan lupa melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan tersebut dapat kita lakukan setiap hari guna untuk meningkatkan nilai imunitas kita, di mana makanan yang kita konsumsi setiap hari haruslah makanan yang benar-benar bersih, sehat, di mana makanan sebaiknya dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir. Nah, untuk lebih meningkatkan imunitas kita, bisa kita kombinasikan dengan mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Di mana terkadang nih vitamin itu manusia atau masyarakat itu menganggap hanya bisa kita dapat dari obat-obatan saja ya. Padahal vitamin tersendiri itu bisa kita dapatkan dari berjemur kita setiap hari nih. Nah, vitamin D3 lah contohnya bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Dari sinar matahari yang terpapar ke tubuh kita, dari tubuh kita itu dapat memproduksi atau mentransfer menjadi vitamin D3. Dan dengan melakukan olahraga setiap hari, sirkulasi darah kita menjadi lebih baik sehingga imunitas kita lebih meningkat. Next slide. Nah, sekarang langsung kita ke penerapan protokol kesehatan ya Pak Bu ya. Nih, kadang-kadang nih ya Pak Bu, kita suka lupa nih ya.
Kita udah terlalu sering nih atau, mentang-mentang kita sudah berkerumun atau bertemu teman-teman nih, kita jadi lupa. Padahal harus ada prokes yang kita terapkan. Jadi yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dari ketiga ini sih biasanya yang paling sering terjadi kelupaannya itu adalah menjaga jarak, gitu ya. Next slides. Nah, yang pertama, mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, kadang-kadang nih ya, kita di sini suka lupa, kita dari mana-mana nih, dari perjalanan, dari ketemu sama teman-teman, kita suka lupa cuci tangan. Masuk ke rumah, langsung pegang barang, lihat makanan, langsung kita ambil. Kita kadang sering kayak gitu. Nah, sekarang kita terapin nih cara seperti ini setiap hari. Kalau emang benar-benar tidak ada air mengalir ataupun tidak ada sabun cuci tangan, oke kita bisa menggunakan desinfektan. Dengan cara menyemprotkan ke tangan dari jari-jari, sela-sela sampai ke punggung tangan. Apabila itu sudah benar-benar tidak ada air dan sabun ya. Tapi sebaiknya gunakan air dan sabun. Karena kalau kita terlalu sering menggunakan hand sanitizer setiap hari, tangan kita akan menjadi kering dan kulit kita akan mudah mengalami iritasi. Itu kalau misalkan kita jarang mencuci tangan tapi lebih sering menggunakan lebih sering menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini nih ada gambar ya gimana caranya, cara mencuci tangan yang baik, yang benar. Yang pertama, tangan dialiri menggunakan air yang langsung mengalir, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, kemudian bersihkan jari-jari sampai ke punggung tangan, lalu dibilas dengan menggunakan air mengalir. Nah, ketika kita mencuci tangan jangan sampai lupa nih ya, kadang-kadang kita lebih sering atau biasanya nih orang ngambil air itu bukan dari air mengalir, air yang di bak kita gunakan, itu justru malah kurang tepat ya. Karena kadang-kadang air yang udah mengendap lama itu kita nggak tahu, di air itu masih bersihkah atau sudah ada mikroba yang masuk. Nah, karena hal tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan sekitar, seperti masuknya kotoran hewan dari cicak atau kecoa, seperti itu. Jadi sebaiknya menggunakan air mengalir. Oke, next slide. Nah, sekarang menggunakan masker double. Nah, sebaiknya ya kita menggunakan masker yang double. Nah, kalau misalkan nih kadang-kadang kita menggunakan masker kain, oke nggak apa-apa kita boleh menggunakan masker kain. Tapi sebaiknya sih itu digunakan di rumah saja. Kenapa? Masker kain itu kalau kita lihat nih dari bentuknya ya agak sedikit terbuka di hidung. Sedangkan kan kalau masker yang seharusnya kita gunakan itu harus ada penggunaan penutup hidung ya, supaya bisa rapat. Nah, terkadang, masyarakat tuh lebih suka menggunakan masker yang ada pori-porinya, katanya sih biar nggak sesak napas, seperti itu. Tapi sebetulnya justru masker-masker yang memiliki pori-pori banyak atau gimana-gimana, itu malah resiko tertularnya dari kita atau dari orang lain itu lebih besar. Nah, kalau misal kita menggunakan masker nih, sebaiknya kita ganti 3 sampai 4 kali sehari. Kalau misalkan kita dalam keadaan flu atau pilek, jangan lupa masker boleh kita taruhin tisu di dalamnya, lalu kita, eee sirkulasi udara kita lebih lancar, seperti itu. Next slide. Nih ya, Pak, Bu, dan kawan-kawan semua ya. Nih kita kalau misalkan kerja nih ya, udah ketemu teman-teman atau kumpul nih bareng keluarga atau lagi makan-makan, kita suka lupa menjaga jarak. Saking udah keasikan tuh ya. Nah, makanya sekarang nih, seminimal mungkin kita terapkan, cara menjaga jarak 2 meter dari orang yang akan kita, ajak bicara atau lawan bicara. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di bawah nih terdapat 5 gambar ya. Ada 100, 70, 5, 1,5, dan 0. Nah, di sini bisa kalian lihat, terdapat 2 orang yang sama sekali tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Wah, jelas resiko tertularnya 100%. Jelas kalian tidak mau dong yang badan kalian yang tadinya sehat, terus kalian ketemu sama orang lain nggak tahu itu dari mana, awalnya dari mana, asalnya dari mana, tiba-tiba nularin kalian. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Terus yang kedua nih, yang satu pakai masker, yang satu nggak pakai masker. Kamu
nggak nularin dia istilahnya. Tapi dia bisa 70% nularin kamu. Toh jadinya, ya aku udah pakai masker, tapi ketularan juga. Nah, kalau misalkan ada orang kayak gitu, boleh kamu tegur, bilangin, "Kamu jangan kayak gitu ya. Nanti resikonya bukan hanya aku yang tertular, tapi orang lain juga tertular." Nah, sekarang kita lihat di gambar 3. Kamu pakai masker, dia nggak pakai masker. Resiko kamu nularin dia 5%, sama seperti yang tadi, dia nularin kamu resikonya lebih besar. Jangan seperti itu ya, kalau temennya udah menjaga prokes, kamu juga harus menghargai, karena nantinya kesehatan juga buat diri kamu juga, gitu ya. Nah, sekarang pada gambar keempat, di sini terlihat nih, ada 2 orang yang saling menggunakan masker, saling jaga jarak, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Resiko tertularnya masih 1,5%. Nah, sekarang pada di gambar akhir, terdapat 2 orang yang sama-sama menggunakan masker dan saling menjaga jarak. Nah, cara yang seperti ini, resiko tertularnya itu sangat rendah karena dia sudah menerapkan prokes 3M secara tepat. Selain kita menerapkan prokes secara tepat, anjuran kesehatan yang sudah kita lakukan juga menambah imunitas kita. Nah, sekarang kan kita kenal sebagai 3M ya, 5M ya, sorry. Nah, 5M tersendiri ini sebenarnya turunan dari menjaga jarak ya. 3M-nya itu dari yang mencuci, menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, 2M-nya lagi itu dari menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas dan interaksi sosial. Seperti itu ya. Nah, jadi setelah ini kita akan melakukan demonstrasi yang akan dilakukan oleh saudara Fasaniwao Tafonao. Oke, baiklah untuk saudara Fasaniwao, dipersilahkan. Oke, baik, di sini terdapat saudara Fasaniwao Tafonao akan mendemonstrasikan bagaimana cara penerapan prokes secara baik dan benar. Jadi, yang pertama, cara menggunakan masker. Sebelum menggunakan masker, ada kala cara baiknya dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Ambil hand sanitizer, kemudian semprotkan ke tangan, jari-jari, sampai punggung tangan. Lalu setelah itu, usapkan pada tangan sampai bersih. Setelah bersih, barulah kita ambil maskernya. Ingat ya, menggunakan masker double, masker 3 lapis, supaya terhindar lebih safety. Oke, gunakan masker 2 lapis. Apabila merasa terlalu besar, bisa dikecilkan. Oke, seperti dengan yang Fasan gunakan ya. Oke, cakep. Setelah itu, kita akan memperagakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, pertama-tama basuh tangan menggunakan air yang mengalir. Setelah merasa sudah benar-benar terbasuh dengan air, ambil sabun cuci tangan, kemudian basuh tangan, pergelangan, sela-sela jari sampai punggung tangan, sampai benar-benar bersih. Kemudian bilas menggunakan air mengalir lagi. Setelah bersih, basuh tangan
sebaiknya dibasuh menggunakan tisu ya. Ya. Oke. Kenapa menggunakan tisu? Karena kalau misal kita menggunakan kain dan berbarengan dengan orang yang ingin meminjam, kita nggak tahu nih kita sudah terpapar atau belum. Misalkan kita sudah terpapar dan pada saat itu kita batuk, virus itu bisa menembus, otomatis orang yang menggunakan kain setelah kita dapat tertular. Lalu setelah itu buang tisunya. Yap. Oke, lanjut. Kita praktek ke menjaga jarak. Oke, jadi di sini Fasan sedang kedatangan teman. Oke, jarak yang ada Fasan dengan temannya itu sebaiknya jarak yang sebenarnya masih tidak sesuai ya, karena seharusnya minimal 2 meter. Nah, usahakan ketika teman kalian sudah datang atau datang ke rumah, ketika ingin mengobrol, gunakan masker seperti Fasan dan temannya, dan tetap menjaga jarak dengan baik dan benar. Sekarang Fasan dan kawannya akan mempraktekkan ketika mereka berdua mengobrol dalam satu wilayah yang dekat, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan berjabat tangan. Nah, siap. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa ketika kita melepaskan masker. Masker jangan sampai yang dari luar itu kita bawa ke rumah. Lepaskan masker dengan menarik talinya. Kemudian, guna untuk penyalahgunaan masker yang bekas, potong talinya, kemudian buang. Dan usahakan jangan sampai masker tersebut masuk ke dalam rumah. Sekiranya berikut pemaparan dari saya dan demonstrasi dari Fasan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya serahkan lagi baik kepada host kami, Aprilina Waruwo. Baik, itu tadi materi kami tentang penerapan 3M. Sekarang kita akan menyaksikan video pembuatan hand sanitizer. Mohon diputar videonya. Penggunaan hand sanitizer adalah salah satu upaya pencegahan virus corona. Saat ini mulai terjadi kelangkaan dan naiknya harga hand sanitizer di pasaran. Maka dari itu, kami membagikan langkah membuat hand sanitizer sendiri sesuai pedoman WHO. Alat-alat yang diperlukan: gelas ukur 1000 ml, beker gelas, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 25 ml, batang pengaduk, botol kaca. Bahan yang diperlukan: etanol 96%, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3%, dan yang terakhir adalah air steril atau Aquades. Prosedur dan langkah pembuatan: masukkan sejumlah 833 ml etanol 96% ke dalam gelas ukur 1000 ml. Tambahkan 41,7 ml hidrogen peroksida 3% ke dalam gelas ukur yang berisi etanol tersebut. Tambahkan 14,3 ml gliserol 98% dengan gelas ukur. Pastikan gliserol tidak tertinggal pada botol dengan membilas menggunakan air. Tambahkan air hingga mencapai 1000 ml. Aduk hingga merata dengan batang pengaduk. Pindahkan campuran tersebut ke dalam botol kaca bersih. Simpan wadah selama 72 jam untuk memastikan tidak ada organisme dari wadah botol. Dan yang terakhir, hand sanitizer siap digunakan. Demikian teman-teman cara membuat hand sanitizer sendiri. Waspada perlu, panik jangan. Tetap tenang dan jaga kesehatan ya.
Baik, sekian dan terima kasih. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Lukas Ipan Francisco Waum. Baik, terima kasih buat hostnya. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada siang hari ini kita dapat menerima materi yang sangat luar biasa ya, yang dibawakan oleh saudari kita Astika. Dan sekarang kita masuk nih dalam sesi tanya jawab kepada audiens yang mungkin masih penasaran tentang 3M atau mungkin mau memberikan tambahan atau saran. Kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan, boleh langsung ditanya gitu. Ayo buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mungkin masih penasaran gitu tentang 3M ini, atau mungkin tentang video yang barusan diputar tentang pembuatan hand sanitizer tadi gitu. Ditanyakan saja kalau seandainya masih penasaran, atau mungkin ada kritikan yang membangun buat kita semua gitu. Dipersilakan juga gitu kalau memang ada. Mr. Teddy Fernandes. Pertanyaannya gini, kenapa mayoritas banyak yang terkena COVID-19 yang bekerja di dalam kantor dibandingkan dengan yang bekerja di pabrik, padahal sudah memakai masker? Langkah apa yang efektif untuk mengurangi angka kasus tinggi di klaster kantor tersebut gitu? Kita jawab dulu nih buat Pak Muhammad Arfan ya. Untuk Bapak Muhammad Arfan kan pertanyaannya, kenapa sih harus 2 lapis nih yang kita pakai nih? Harus double kita pakainya masker gitu. Kenapa nggak 1 aja? Tentu saja kalau dilihat dari data penelitiannya juga gitu, di mana ketika kita memakai 2 atau double masker tersebut, 85% kita sudah berupaya untuk mencegah virus itu masuk gitu melalui hidung kita mungkin. Dan kalau seandainya 1 masker ya tentu saja hanya 60% yang kita bisa lindungi gitu virus masuk tersebut gitu. Jadi melalui presentasi tersebut alangkah lebih baiknya kalau seandainya untuk memakai masker kita usahakan untuk double maskernya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab ya untuk pertanyaan Bapak Muhammad Arfan tadi. Ya, mungkin ada tambahan dari saudari kami Hastika. Ya betul sekali, seperti jawaban saudara Lukas ya. Ya kalau misalkan ibarat nih ya, kita kedinginan nih ya, kedinginan. Tapi kita cuma pakai baju 1 lapis. Otomatis tetap kedinginan dong. Terus kalau kita semakin banyak lapisan yang ada di badan kita, otomatis lama-kelamaan temperatur di tubuh kita meningkat. Sama halnya dalam penggunaan masker. Nah, sebenarnya penggunaan masker 2 lapis itu maksudnya 2 buah masker ya. 1 maskernya itu 3 lapis. Itu dia memiliki persentasi 84 sampai 96% perlindungan terhadap virus corona ini. Karena apa? Si corona ini partikelnya itu kecil banget, nggak kelihatan ya. Dia itu lebih bentuknya itu kayak kristal gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 2 masker, jadi kalau misalkan 1 maskernya kena, masih ada masker yang di dalam terlindungin gitu. Tujuannya sih supaya lebih screening, lebih menyaring virus-virus yang ada di sekitar kita gitu. Gimana Bapak Arfan? Ya oke, cukup Bu, cukup jelas untuk penjelasannya. Terima kasih kepada Pak Lukas dan Ibu Hestika. Satu lagi ya, pertanyaan Sama-sama, satu lagi Pak ya? Arfan. Iya, satu lagi nih Mbak Astika. Pertanyaannya Dari tentang siapa? dari Bapak Teddy Fernandes.
pertanyaannya kenapa mayoritas banyak yang terkena COVID ya, yang di dalam kantor dibanding dengan yang bekerja di pabriknya, maksudnya di produksi mungkin ya. Padahal sudah pakai masker, langkah apa yang efektif untuk mengurangi angka kasus tinggi di klaster kantor tersebut? Oke, saya jawab ya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena orang yang bekerja di kantor itu, dia lebih kurang banyak gerak, lebih hidupnya itu di bawah tekanan orang yang kerja di kantor itu, dan dia lebih cenderung hidup di bawah temperatur yang rendah. Karena kan dia ketika dari luar, masuk AC, pergi-pergi, masuk AC. Jadi dia lebih di bawah temperatur si suhu yang dapat mematikan COVID-19 tersebut. Nah, COVID-19 ini biasanya dia bisa mati pada suhu di atas 40 derajat Celcius ya, tapi di bawah sinar matahari ya. Bukan dari panas tubuh kita, tapi kalau orang yang di kantoran itu kan jarang kena sinar matahari. Yang pertama, pola hidupnya juga dia rata-rata kalau orang di kantor itu kurang sehat pola hidupnya. Masuk, AC, kerja, pulang gitu ya. Kalau di dalam pabrik suhunya belum berarti 40 derajat Celcius ya, tapi dengan kita banyak gerak nih, udara-udara yang masuk, kita terkena sinar matahari. Nah, otomatis kan badan kita banyak pergerakan ya, sirkulasi darah kita lancar. Nah, dari pergerakan itu yang bikin imunitas kita itu lebih sehat. Intinya kalau kita lebih banyak gerak, lebih kena sinar matahari, otomatis imunitas kita itu semakin meningkat. Karena kalau orang yang banyak berdiam diri itu justru akan menurunkan imunitas kita. Karena kalau orang lebih banyak berdiam diri, oksigen yang masuk ke tubuh kita itu lebih berkurang. Kurangnya oksigen itulah lebih cepat masuknya atau virus itu lebih cepat masuk ke tubuh kita. Apalagi kalau kita kurang sinar matahari ya. D3 yang masuk ke tubuh kita itu semakin kurang atau standarnya di bawah 30 mg, itu menjadikan virus semakin gampang banget gitu menyerang inangnya. Seperti itu ya, Mister. Ya, buat Mr. Fernandes gimana? Udah cukup jelas untuk penjelasan dari saudari kami Hastika? Ya, sangat jelas gitu kata misternya gitu. Jadi mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupin sampai saat ini ya. Sekarang ini karena masih ada sesi berikutnya nih dari kelompok yang lain. Langsung saya kembalikan ke hostnya. Untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam PKM kami ini secara daring. Apakah boleh on cam sebentar? Kami ingin foto. Ayo coba di kameranya gitu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Muhammad Arfan sehat Pak? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Audio Jungle.